Alam semesta sekarang sedang mengalami proses keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan keseimbangan alam semesta. Nah, seperti yang Anda tahu, saat ini sedang marak-maraknya wabah virus corona yang melanda negara kita, yaitu Indonesia, dan beberapa negara yang lain. Bahkan ini sudah mendunia, kan begitu. Dan perlu Anda tahu bahwa pada dasarnya alam semesta itu punya keseimbangan, sahabat. Jadi salah satu cara alam semesta untuk melakukan proses keseimbangan adalah dengan adanya bencana, dengan adanya sesuatu yang kita sebut sebagai bala atau musibah, ya, padahal itu adalah salah satu proses berlangsungnya keseimbangan alam semesta. Karena kalau misalnya alam semesta tidak melakukan proses atau menjaga keseimbangannya, ya lama-lama bisa hancur juga, kan. Nah, seperti ketika Anda sedang merenovasi rumah lah, ya, katakanlah. Jika Anda merenovasi rumah, tentunya Anda kan punya anggapan bahwa rumah Anda sudah perlu diganti, ya, komponen-komponennya, kayunya, atau mungkin temboknya, kemudian penyangganya dan sebagainya. Nah, ketika Anda memutuskan untuk merenovasi rumah Anda, bukankah rumah Anda perlu dihancurkan terlebih dahulu, ya, perlu dirubuhkan, entah itu sebagian atau total. Dan ketika rumah Anda dirubuhkan, otomatis itu adalah proses untuk membuat rumah Anda menjadi lebih baik lagi, kan begitu. Dan ketika rumah Anda sudah dirubuhkan, kemudian proses direnovasi, maka nanti ketika sudah selesai merenovasi, rumah Anda akan menjadi jauh lebih baik lagi, jadi jauh lebih bagus lagi. Sama halnya, sahabat, alam semesta juga punya keseimbangan, ya. Cara alam semesta untuk melakukan proses keseimbangan adalah dengan adanya musibah-musibah ataupun bencana-bencana yang saat ini, ya, sedang melanda di negara-negara belahan dunia, yaitu tentang virus corona ini, kan. Nah, dan ketika nanti wabah virus corona ini sudah lewat, maka nanti akan menjadi jauh lebih baik lagi. Alam semesta menjadi lebih seimbang lagi. Alam semesta menjadi lebih selaras lagi. Dan alam semesta menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, itulah kenapa jangan terlalu merasa bahwa ini yang terjadi adalah bencana, musibah yang merugikan. Tidak. Pada dasarnya semua hal, apapun yang ada di dunia ini sifatnya netral. Hanya saja kita tinggal menyikapinya bagaimana. Adanya wabah virus corona ini yang sedang melanda negara kita itu adalah netral, benar dan baik adanya. Itu sudah kehendak Allah, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau kita bisa mengambil hikmahnya, kalau kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini, tentunya banyak sekali, ya. Suatu contoh, saat ini sekolah masih diliburkan sampai pada waktu tertentu, ya. Dan ketika sekolah diliburkan, anak-anak menjadi lebih sering di rumah, lebih sering bersama orang tuanya, dan itu adalah salah satu momen bagus agar anak-anak bisa jauh lebih dekat dengan orang tuanya, tidak bergaul dengan teman-temannya yang mungkin dalam tanda kutip tabiatnya kurang baik atau sifatnya kurang bagus, sehingga nanti anak Anda pun juga akan terpengaruh kurang bagusnya atau karakter jelek dari teman-temannya, ya. Kemudian ketika contoh yang lain,
Yang saat ini selain hal itu juga banyak sekali orang-orang yang bekerja dari rumah, ya. Bekerja dari rumah, dampak positifnya apa? Salah satu dampak positifnya atau efek baiknya adalah orang-orang sudah mulai belajar yang namanya, salah satu contoh ya, jualan online, ya. Tentu mereka tidak bisa mengandalkan kerja keluar kan, kalau memang kondisinya seperti itu. Kemudian lalu banyak orang yang berpikir, ini kalau misalnya saya kerja di luar, kemudian usaha saya di luar, toko saya ada di luar, ya, toh banyak yang saat ini para pebisnis offline atau orang yang dagang secara offline itu banyak yang tutup juga karena omsetnya turun gara-gara wabah ini, ya. Kemudian mereka berlomba-lomba untuk belajar untuk jualan online, begitu sahabat. Jika Anda mau telisik lebih dalam lagi, pada dasarnya kondisi saat ini bukan serta-merta adalah suatu musibah. Pasti di dalamnya ada hikmah yang sangat besar. Pasti di dalamnya ada yang namanya pelajaran yang perlu kita ambil dari sisi manfaatnya, sahabat, dari sisi baiknya, sisi positifnya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya tidak perlu yang namanya terlalu khawatir kalau soal rezeki. Allah sudah mengatur, ya. Pasti Allah akan berikan rezeki kepada Anda. Meski saat ini memang kondisi ekonomi di Indonesia sedang terpuruk, tapi yakinlah sahabat, Allah sudah menjamin rezeki kita semua. Dan yakini bahwa ketika wabah ini sudah terlewati, maka perkembangan ekonomi kita, diri Anda semua itu jauh lebih baik lagi. Karena ketika Anda punya mindset seperti itu, ketika Anda punya anggapan demikian, maka secara otomatis Anda sudah memprogram pikiran bawah sadar Anda. Alhasil entah bagaimana caranya nanti Anda akan ditunjukkan jalan agar nantinya rezeki Anda bisa jauh lebih baik lagi dibanding sekarang ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya share ini bisa memberikan wawasan pada Anda. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Saya selalu doakan agar kita semua selalu diberi kesehatan, diberi keberlimpahan, diberi kemudahan, diberi kelancaran segala usaha serta hajat kita semua. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.